Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah sehat? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa selesai. Sebelum Ibu, cerpen adalah suatu karangan prosa yang berisi cerita sebuah peristiwa kehidupan manusia, pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut. Dalam karangan tersebut dapat pula peristiwa lainnya, tetapi peristiwa tersebut tidak dikembangkan sehingga kehadirannya sekedar sebagai pendukung peristiwa pokok agar cerita tampak wajar. Ini bercerita hanya dikonsentrasikan pada suatu peristiwa yang terjadi atau pokok peristiwa. Ciri-ciri cerpen: 1. Tidak lebih dari 10.000 kata, selesai dalam sekali duduk atau 15-30 menit, bersifat fiksi. Yang ketiga adalah pokok cerita pada suatu kejadian. Yang keempat, terbatas pada hal-hal yang penting saja. Kelima, alur yang digunakan adalah alur rapat. Yang keenam, konflik yang ditampilkan tidak merubah nasib pemeran utamanya. Struktur cerpen: 1. Abstrak atau abstraksi. Abstrak adalah gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi, peristiwa, dan bermacam unsur lainnya dalam cerita dalam tahapan ide kasar penulis. Biasanya dimunculkan, namun ada awal yang benar-benar konkret. 2. Orientasi atau pengenalan situasi cerita. Bagian ini merupakan setting atau latar, baik dalam segi waktu, tempat maupun peristiwa. Orientasi juga dapat mulai memperkenalkan tokoh, menata berbagai adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh. 3. Komplikasi. Menurut bagian di mana berbagai konflik mulai muncul. Konflik dapat berupa masalah, pertentangan, atau kesukaran bagi tokoh utama mulai diperlihatkan. Bagian ini menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. 4. Pencapaian konflik atau rising action. Berbagai masalah, peristiwa menantang, pertentangan atau kesukaran tokoh tersebut berkembang dan hampir mencapai puncaknya. 5. Puncak konflik atau turning point. Konflik sering disebut juga sebagai klimaks. Ini adalah bagian puncak dari konflik. Bagian cerita yang paling mendebarkan dan permasalahan mencapai batasnya. Bagian ini juga akan menentukan berbagai perubahan nasib dari tokoh, terutama tokoh protagonis dan antagonis. Biasanya plot yang terjadi adalah keberhasilan atau justru kegagalan protagonis. 6. Evaluasi. Konflik atau berbagai masalah lainnya yang telah memuncak mulai mendapatkan pencerahan untuk jalan penyelesaiannya. Evaluasi adalah tahap ketika konflik bisa jadi diselesaikan atau justru benar-benar berhasil menghentikan keinginan atau tujuan utama tokoh. 7. Resolusi. Bagian ini berisi penjelasan maupun penilaian akhir cerita mengenai sikap ataupun berbagai nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa puncak sebelumnya. Bagian ini adalah akhir dari konflik atau penyelesaian secara utuh. Pada bagian ini juga sering dilakukan pernyataan terhadap kondisi akhir yang dialami oleh tokoh protagonis atau tokoh utama. Koda adalah penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita. Koda dapat berisi kesimpulan dari suatu cerita seperti interpretasi
prestasi penulis mengenai kisah yang disampaikan. Tidak semua cerita memiliki koda, terutama karya-karya sastra serius yang bersifat tidak ingin mengurai dan ingin pembaca yang menyimpulkan sendiri berbagai pesan dan amanat yang terdapat dalam sebuah karya. Unsur intrinsik pada cerpen. Pertama, tema. Tema yaitu pokok gagasan menjadi dasar pengembangan cerita pendek. Tema suatu cerita atau segala persoalan, baik itu berupa masalah, kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. 2. Alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa yang direka dan dijalani dengan seksama sehingga menggerakkan jalan cerita melalui perkenalan, klimaks, dan penyelesaian. 3. Setting atau latar. Latar yaitu tempat dan waktu terjadinya cerita. Latar ini berguna untuk memperkuat tema, menentukan watak tokoh, dan membangun suasana cerita. Latar terdiri atas latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Penokohan atau watak. Penokohan yaitu menceritakan watak seseorang dalam cerita tersebut. Amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya kepada pembaca atau pendengar. Pesan biasa berupa harapan, nasihat, kritik, dan sebagainya. Unsur intrinsik dalam cerpen. 1. Bahasa. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam menulis sebuah cerpen adalah bahasa Indonesia. 2. Latar belakang pengarang. 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yaitu nilai sosial, nilai moral, nilai religi. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu memberikan sebuah video yang berisi cerpen. Anak-anak dipersilakan untuk menyimak dengan baik. Pada suatu hari, ada seekor kura-kura. Dia sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Dia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Dia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa berpikir, apakah bisa kura-kura terbang tanpa sayap? Tapi si angsa akan mencobanya dan menyetujui permintaan si kura-kura. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia pun menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras.
Beruntung, ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Itulah kisah si kura-kura yang sombong. Terima kasih sudah menonton. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menyimak cerita yang Ibu berikan.